Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum pencemaran lingkungan kali ini, kita akan melakukan pengujian atau praktikum untuk parameter fisika air, yang diantaranya adalah suhu, kecerahan, kekeruhan, TDS, TSS, bau, rasa, dan warna. Berikut kita akan melakukan praktikumnya. Berikut kita akan melakukan pengukuran suhu pada air untuk materi pencemaran lingkungan. Pengukuran suhu pada lingkungan. Jadi untuk lingkungan yang kita ambil, kita mengambil lokasi kolam. Jadi nanti lokasinya bisa bervariasi, bisa kolam, bisa badan air, atau lokasi penampungan air lainnya. Yang akan kita coba yang pertama ini adalah termometer air aksa. Jadi perlu diperhatikan pada saat melakukan pengukuran, jangan sampai terpegang atau dipegang bagian gelasnya. Jadi harus dipegang bagian talinya. Tali ini bisa dimodifikasi, boleh pakai tali atau pakai pengikat lainnya. Pada saat melakukan pengukuran, jika dimungkinkan, lakukan pengukuran langsung pada lingkungannya dan dibaca hasil pembacaan. Untuk pembacaannya dibaca ketika termometer ini masih dalam air, masih tercelup dalam air, itu dibaca hasilnya. Oke. Namun jika lingkungannya tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran langsung, kita bisa melakukan pengukuran di media lainnya. Misalnya air kolamnya kita ambil, lalu kita lakukan pengukuran. Hasilnya kita baca ketika termometer masih masuk di dalam wadah. Kemudian kita gunakan gayung, boleh gunakan ember dan lain-lain bisa. Yang penting ada wadah untuk menampung air di tempat yang akan kita lakukan pengukuran. Oke. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengukuran dengan termometer air aksa. Jangan melakukan pembacaan hasil ketika termometer tidak dicelupkan di dalam air. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memegang gelas termometer karena itu akan terpengaruh oleh suhu badan. Jadi suhu badan kita ikut terukur pada termometer air aksa. Oke. Karena untuk validitas hasil harus langsung diukur pada media lingkungannya. Bisa di wadahnya atau bisa di lingkungannya jika dimungkinkan dilakukan pengukuran langsung. Oke. Alat uji selanjutnya itu praktikum terkait dengan pengukuran pH air. Single tester. Jadi alat pengukuran pH ini kita gunakan universal test paper. Cara kerjanya, di dalamnya terdapat stick di sini ada tabel. Nanti warnanya kita cocokkan. Caranya, masukkan stick ke dalam air yang akan kita ukur pH-nya. Diamkan selama kurang lebih 1 menit. Lalu kita cocokkan dengan tabel. Pilih warna yang paling sesuai. Saya kira 6 paling sesuai. Lakukan ini dengan segera karena kondisi lingkungan mempengaruhi penampakan pada stick. Oke. Jadi pH air kolam yang kita ukur ini adalah 6. Berikutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap pH, conductivity, TDS, suhu. Suhu yang akan kita catat di sini adalah dalam skala derajat Celcius. Alat yang akan kita gunakan ini tipenya Wagtec Project seri EN16 140. Ada beberapa alat sebetulnya yang bisa digunakan untuk pengukuran parameter ini. Untuk lokasi pengambilan, kita lakukan lokasi pengambilan untuk pemeriksaan sampel di kolam ikan kebetulan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, alat ini
pembacaannya digital. Yang kedua, ketika akan melakukan pengukuran, jangan lupa tube atau tutup ini harus dilepas. Karena jika ini tidak dilepas, maka hasil tidak dapat dibaca oleh alat. Oke. Sebelum dinyalakan, alat harus sudah tercelup ke objek yang akan kita periksa. Di sini ada dua alat yang harus dicelupkan ke badan air. Ini untuk membaca conductivity, ini untuk pH, TDS, dan suhu. Oke. Seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, jika objek yang akan kita ukur memungkinkan untuk dilakukan pengukuran langsung, alat bisa dicelupkan langsung pada badan air. Seperti ini. Dan untuk alat ujinya baru dinyalakan setelah alat ini tercelup air. Oke. Miss dalam layar itu menunjukkan bahwa alat sedang melakukan pembacaan pada objek. Ada tulisan ready. Di situ di layar menunjukkan satuan ppm, part per million. Satuan ini untuk menunjukkan data hasil pengukuran TDS atau total distributed solid. Yang di bawah itu ada derajat Celcius. Itu merupakan suhu air. Oke. Ketika kita akan melakukan pembacaan, tekan hold. Oke. Hold ini ditekan ketika kita akan melakukan pembacaan hasil. Ketika kita akan melanjutkan pengukuran, ready, ini ready to miss itu membaca. Oke. Ketika akan mengukur parameter lain untuk conductivity, kita tekan mode. Itu ada pH. Ketika akan melakukan bacaan hasil, tekan hold. Dicatat sebagai hasil pengujian, tekan hold lagi. Maka alat uji akan membaca hasil objek yang akan kita ukur parameternya. Tekan mode lagi. Nah, ini conductivity, satuannya mu shift. Oke. Tekan hold. Semakin tinggi conductivity, idealnya akan equal dengan TDS. Semakin tinggi, saya ulangi, semakin tinggi conductivity, semakin tinggi TDS. Untuk di Indonesia, conductivity ini belum menjadi parameter yang diwajibkan sebagai indikator kualitas lingkungan, tapi untuk di luar negeri sudah dicantumkan sebagai indikator kualitas lingkungan. Oke, ini dibaca sebagai hasil. Sama halnya dengan metode sebelumnya. Ketika akan melakukan pengukuran dan objek lingkungannya tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran langsung, maka bisa dilakukan dengan mengambil sebagian sampel dari air. Ini kita matikan terlebih dahulu. Kita ambil sampelnya. Kita masukkan sensornya. Tapi jangan dimasukin semua. Nyalakan alatnya. Muncul tulisan MIS, MEAS. Sensor sedang membaca hasil. Ketika akan membaca hasil, tekan hold. Sama seperti prosedur sebelumnya. Catat sebagai hasil. Satuan di belakangnya itu menunjukkan parameter yang diukur. Mu shift untuk conductivity. ppm untuk TDS, pH untuk pH. Terkait dengan suhu air atau badan air menurut Permenkes itu plus minus 3 dengan kondisi lingkungan. Jadi misalnya kondisi lingkungan suhunya 30 derajat, maka
suhu air yang memenuhi syarat adalah berada pada range 27 dan 33. Oke. Ketika sudah selesai melakukan pengukuran, setelah dibaca hasil, matikan alat. Bersihkan sensor dan tutup kembali. Oke, berikutnya ada model alat lain yang biasa digunakan untuk melakukan pengukuran kualitas air terkait dengan pencemaran lingkungan. Sebetulnya hanya beda tipe. Jadi alatnya HydroCheck HC1000. Prinsip kerjanya sama. Jadi sebelum dilakukan pengukuran, sensor ini harus tercelup dalam air. Dan jangan lupa tube atau penutupnya harus dilepas. Yang sering terlupa adalah tutup ini tidak lepas sehingga pembacaan hasil pengukuran parameter itu terdapat kekeliruan. Suhu, pH, konduktiviti. Jika sebelumnya kita menggunakan alat multitester, maka pada praktikum selanjutnya kita menggunakan alat single tester. Yang akan kita gunakan adalah TDS meter dan pH meter. Oke, untuk TDS meter sama seperti sebelumnya, prosedur kerja jika badan air atau lingkungan yang akan kita uji parameternya itu memungkinkan untuk dijangkau langsung, maka kita bisa langsung mengukur di badan airnya. Tapi jika tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan alat lain. Bisa dengan cidukan atau gayung atau benda apapun yang bisa mengambil air dari badan air yang susah untuk dilakukan pengukuran. Oke. Sama seperti alat sebelumnya, posisikan on ketika alat sudah masuk di dalam media air. Tekan on, menunjukkan hasil. Ketika kita akan melakukan pembacaan, tekan hold, tahan. Di situ menunjukkan angka 54 ppm atau bagian per juta. Catat sebagai hasil pengukuran TDS pada air. Baik itu air limbah ataupun air bersih, ataupun air yang memang akan kita ukur parameter sesuai dengan tujuan dari pengukuran air. Praktikum selanjutnya kita akan melakukan pengujian parameter kekeruhan. Alat yang biasa kita gunakan itu ini disebut dengan Wactec Hollow. Metode bacanya itu hanya membaca angka sesuai dengan yang ada di tabung ini. Prinsip kerjanya adalah organoleptik, jadi mengandalkan subjektivitas mata penguji. Ada dua alat yang biasa kita gunakan, dan untuk alat yang kedua kita menggunakan Orbeco Helix 975 MP D-Analysis. Alat ini menggunakan prinsip kerja spektrofotometer. Jadi nanti air sampel yang akan kita uji dimasukkan ke tabung ini, tube, lalu kita baca hasil. Tapi yang akan kita lakukan pembacaan hasil untuk praktikum kali ini, kita menggunakan Hollow Wactec. Cara kerjanya di lapangan atau di objek yang akan kita lakukan pengukuran parameter. Caranya, hollow-nya langsung kita isi. Isi sampai dengan batas. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena air kolam yang akan kita ukur parameter kekeruhannya ini jernih, kemungkinan hasilnya akan bagus dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Oke, cara bacanya kita lihat dari atas.
cara bacanya adalah sejauh mana kita dapat melihat titik pada tanda warna kuning yang ada di bagian dasar tabung hollow ini. Karena ini air jernih, meskipun sebagai air kolam, tapi jika kita lihat pada skala yang ada pada hollow, ini berada pada garis angka 5. Mungkin sedikit tidak jelas ya, tapi di sini ada angka 5. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa angka 5 atau di sini satuannya 5 NTU itu merupakan baku mutu atau standar yang ditetapkan di Indonesia. Jadi 5 NTU itu memenuhi persyaratan. Bagaimana jika misalnya tanda titik itu kita lihat di tengah-tengah atau di antara? Idealnya itu dilakukan perkiraan dengan penggaris. Jadi kita bisa menentukan di antara jeda ini sebetulnya itu ada pada posisi berapa. Semakin ke bawah, ranknya ini semakin padat. Misalnya hasil pengamatan berada pada di bawah 500, di bawah 500 NTU. Di atas 500. Karena di sini tidak ada angka, maka untuk justifikasi hasil atau interpretasi hasil bisa disebutkan hasil pengukuran kekeruhan pada kolam A itu lebih dari 500 NTU. Bagaimana jika di antara jeda ini 100 dan 150 karena tidak ada angka, maka bisa kita perkirakan itu berada pada hasil 125 misalnya. Atau untuk yang lebih ideal ya dengan penggaris itu. Berikutnya kita akan melakukan pengukuran parameter kecerahan. Alat ini namanya Secchi dish atau cakram Secchi. Cara penggunaannya, masukkan Secchi dish atau cakram Secchi ke dalam badan air atau air yang akan kita ukur. Karena kolam ini jernih, mungkin nanti hasil kecerahannya sangat jernih. Turunkan. Ketika cakram tidak terlihat, catat sebagai hasil misalnya A cm. Terus kita angkat kembali. Ketika cakram sudah mulai terlihat kembali, catat sebagai B cm. Oke. Cara perhitungan hasilnya, biasa kita gunakan rumus C sama dengan A plus B dibagi 2 dalam satuan cm. Jadi nanti hasil pengukuran kecerahan C sama dengan sekian cm. Oke, berikut telah kita lakukan pemeriksaan atau praktikum pemeriksaan fisika air untuk mata kuliah pencemaran lingkungan. Jika ada yang kurang jelas dan ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung kepada dosen pengampu atau ditanyakan langsung untuk penggunaan alatnya pada subunit laboratorium. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.